kembali di acara Podcast Kesehatan Citra Arafik bersama saya Nela dan dokter spesialis paru di Rumah Sakit Citra Arafik, yaitu Dr. Eri, spesialis paru. Halo sobat podcast Citra Arafik, salam kenal, saya Dr. Eri, Baik, dokter spesialis paru. Terima kasih dokter sudah berkenan untuk mengikuti podcast hari ini. Dokter, untuk tema hari ini adalah dampak merokok pada paru-paru ya dok ya, dan tips untuk berhenti merokok. Sangat menarik sekali dok. Mungkin kita mulai saja ya dok ya. Baik dokter, dokter bisa dijelaskan apa saja sih dampak merokok pada paru-paru dok? Baik, rokok itu kan merupakan salah satu bahan yang berbahaya yang bisa dihisap di saluran napas kita kan. Itu bisa menyebabkan iritasi di saluran napas kita. Jadinya pastinya akan berdampak pada kesehatan paru kita seperti batuk-batuk, sesak gitu ya, nyeri dada, terus bisa mudah terkena infeksi gitu ya. Jadinya rokok merupakan tantangan buat kita untuk sehat dari paru itu. Baik dokter, baik, sekarang kita tahu ya dok ya, begitu bahayanya rokok itu untuk paru-paru ya dok ya. Sekarang kita bahas dok, yang paling beresiko nih terkena dampak dari paru-paru gitu kalau kita merokok sejak dini. Baik, kita bedakan dulu ya, rokok itu ada 3, perokok aktif yang seperti kita ketahui, perokok aktif, rokok pasif, dan perokok pasif ketiga atau third hand smoker. Untuk perokok aktif ya orangnya itu yang melakukan rokok aktif ya, jadi dia yang beresiko langsung terkena asap rokoknya, jadi saluran nafasnya bisa teriritasi, jadinya terjadi radang di saluran nafasnya, jadinya bisa terjadi penumpukan dahak, jadinya batuknya jadi lebih produktif, jadinya mudah terkena infeksi bakteri. Itu yang pertama, perokok aktif. Yang kedua, perokok pasif. Perokok pasif itu orang yang tidak merokok tapi ada di sekitar si perokok aktifnya itu. Jadinya asap rokoknya itu bisa terhirup oleh orang yang ada di sekitar perokok aktif itu, sehingga bisa beresiko juga untuk terkena infeksi dan peradangan di saluran nafasnya. Baik, dan yang ketiga, itu yang tadi saya katakan, yang third hand smoker atau perokok pasif ketiga itu di lingkungannya tuh bisa misalnya merokok di sofa atau baju yang dikenakan, itu bisa berisiko mengenai pasien-pasien yang terkena asap rokok tersebut. Jadinya hati-hati, walaupun tidak merokok tapi bisa terkena imbas dari asap rokoknya itu. Baik dokter, menarik sekali ya dok ya. Untuk asap rokok itu sendiri dok, tadi dokter menyinggung sedikit menempel di baju atau di pakaian kita, itu biasanya berapa lama dok asap rokok itu memang dia bertahan di baju atau di pakaian yang kita kenakan dok? Untuk berapa lamanya sih nggak bisa ini, soalnya kan biasanya sih langsung dicuci gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya habis ngerokok ya mereka langsung dicuci, jadinya biar tidak menempel lama gitu. Baik, terutama kalau kita punya anak. Apalagi kan kalau misalnya habis ngerokokan biasanya kan ada bau-baunya orang perokok itu yang bisa menyebabkan iritasi juga di saluran nafasnya. Oh baik dokter. Dokter, di mana saja kita bisa mencari bantuan jika kita ingin berhenti merokok dok? Baik, bantuan pertama pasti keluarga dekat ya. Keluarga dekatnya yang memberikan dukungan, memberikan motivasi untuk berhenti merokok. Jadi harus menumbuhkan rasa kesadaran bahwa rokok itu tidak baik untuk kesehatan, sehingga pasien lebih sadar untuk berhenti merokok. Jadi temukan dulu niatnya, berkontemplasi, jadi tahu nih kira-kira kenapa saya harus berhenti merokok, benefitnya apa, sehingga dia sadar. Dan kalau misalnya tidak berhasil, bisa butuh tenaga medis seperti dokter atau dokter paru gitu ya. Jadinya biasanya akan dibikinkan program-program gitu, program berhenti merokok. Nah biasanya sih untuk program berhenti merokok kita tuh bisa disuruh mendelay untuk merokok. Misalnya nih pasiennya tuh rokoknya jam 7 pagi nih, bangun tidur langsung rokok. Misalnya saya minta untuk pasiennya untuk dimundurin, misalnya jam 9 pagi baru ngerokok, terus besoknya jam 10 pagi dimundur sampai benar-benar berhenti merokok. Atau pasien bisa dikurangin dosisnya, misalnya dalam sehari dia 1 bungkus misalnya, terus kita besoknya minta pasiennya untuk kurangin misalnya 10 batang gitu ya, terus dikurangi lagi, kurangin terus sampai tidak merokok. Jadinya tidak menimbulkan efek withdrawal. Ini kan pada pasien-pasien perokok itu agak mengganggu, karena kan orang-orang ngerokok itu untuk mencapai kesenangan dopamin itu. Jadi dengan
dikurangin bertahap seperti itu, pasien-pasien tidak merasakan efek withdrawalnya itu. Baik, jadi ada taperingnya juga ya dok ya, Ada kalau untuk taperingnya, kita berhenti untuk- merokok itu nggak bisa sekaligus gitu ya dok ya? Idealnya sih bisa sekaligus, tapi kadang-kadang kalau pada perokok berat, karena sudah ketergantungan sama rokok itu, jadinya kalau mendadak kadang efek withdrawalnya itu lebih terasa. Oke, baik Gitu. dok. Izin dok, untuk kapan sih waktu yang tepat untuk kita berhenti untuk merokok? Kapanpun ketika pasien itu udah siap, ya langsung menetapkan seperti tadi metode yang saya sampaikan, bertahap. Kalau nggak bisa langsung bertahap dulu, dan kalau misalnya orang sudah punya keinginan untuk berhenti merokok, didukung dan diberikan semangat, dan selalu memberikan apresiasi kalau rokok itu berbahaya dan kita harus menjauhi si rokok itu sehingga kesehatan parunya juga lebih terjaga. Jadi tidak mudah terkena sakit paru kayak infeksi paru, bronkitis, pneumonia, TBC. Jadinya ya itu dampak positifnya kalau bisa berhenti merokok. Baik, jadi dukungan itu sangat penting juga ya dok ya, dari lingkungan Dukungan sekitar, keluarga, keluarga tempat ya, kerja, dok. Baik, itu baik teman. dokter. Ya luar biasa Gitu, sekali iya. dokter, ilmunya sangat bermanfaat, Ya. tipsnya juga sangat bermanfaat untuk kita semua, Amin, khususnya semoga untuk bermanfaat. teman-teman atau sobat Sehat Citra Arafik yang masih merokok. Segeralah ya dok ya untuk Ya, berhenti merokok untuk ya dok berhenti ya. merokok. Baik, karena memang merokok itu tidak ada sisi baiknya ya dok ya. Ya. Oke, baik dokter. Lebih banyak mudorotnya. Lebih banyak mudaratnya ya dok. Baik Ya. dokter. Semoga informasi ini sangat bermanfaat Baik. untuk sobat sehat Citra Arafik. Terima kasih dokter atas ilmunya Ya. dan sharing-sharingnya dok. Siap, terima Semoga kasih. kita bisa berbincang-bincang lagi ya dok ya di lain waktu. Dengan sobat workshop Podcast podcast Citra. Citra Arafik. Siap dokter. Terima kasih dokter Erin Siap, spesialis siap. baru atas Siap. kesempatannya. Ya, Sobat Citra Arafik, sampai ketemu lagi. bye.